Halo Sobat Santuy, gimanakah kabarnya? Udah pada ngopi kah hari ini? Ngopi dulu ya sob, karena dengan ngopi, hidupmu akan penuh dengan inspirasi. Nah kali ini Mimin akan menemani para kaum urbaners dengan melanjutkan video review film Donghua, yaitu Tomb of Fallen Gods. Oke lah sob, tanpa berlama-lama, sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi. Di awal film, Chenan seperti sedang menyelinap diam-diam. Namun, ia terhenti ketika melihat Chuyu yang sedang berada di sana. Karena penasaran apa yang dilakukan Chuyu malam-malam seperti ini, Chenan pun mencoba mengikutinya. Ternyata, Chuyu menghampiri ayahnya. Ia sempat dihadang oleh Chu Xiang karena beralasan ayahnya sedang istirahat. Chu Xiang memberitahukan jika ayah mereka sedang sakit. Chuyu pun membuka kain yang menutupi barang yang rencananya akan diberikan kepada ayahnya itu. Ternyata itu adalah teratai peri api. Chu Xiang pun mengatakan jika bahkan Chuyu memberikan teratai peri api itu, ayahnya juga tak akan membatalkan pertunangan dengan si Malingkong. Chuyu sebagai tuan putri, setelah menikah, si Malingkong tak akan pernah mengabaikannya. Chuyu mengatakan jika ia tak memiliki cinta pada si Malingkong. Chu Xiang menjelaskan jika lahir di keluarga kerajaan, semuanya bukan untuk diri sendiri. Mengapa harus bicara tentang cinta? Tanya Chu Xiang. Kakak sebagai wanita suci tidak perlu menikah. Tentu saja bisa mengatakan seperti itu. Tapi aku tidak berlatih teknik kejam. Aku tak akan menjadi orang berdarah dingin dan kejam seperti ratu, kata Chuyu. Dengan perkataannya itu membuat Chu Xiang kesal lalu menamparnya. Chuyu mengatakan jika di mata mereka ia hanyalah boneka. Lalu ia pun pergi dari tempat itu. Setelah mereka semua pergi, sang raja keluar dari kamarnya. Raja mengatakan dirinya ini tidak kompeten, dapat memberikan anaknya kehormatan, namun tak dapat memberikan kebebasan. Lalu Chu Xiang memberikan teratai peri api kepada ayahnya. Ia mengatakan jika itu pemberian dari Chuyu. Chu Xiang menanyakan jika masalahnya sudah seperti ini, lalu sampai kapan menyembunyikannya pada Chuyu. Sang raja belum bisa memberitahukan semuanya. Ia menyadari jika Chenan dan Chuyu semakin dekat. Keluarga Sima kurang menyukainya. Chu Xiang menganggap Chenan sudah tidak bisa memulihkan kekuatannya kembali. Maka dari itu, ia sudah tidak berguna lagi. Itu bukan sesuatu yang perlu ditakutkan. Bahkan di sini kita akan tahu nih, Chu Xiang sudah memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Chenan. Chenan yang menguping pembicaraannya itu, ia pun sangat terkejut mendengarnya. Ia mengatakan jika hati manusia tidak terprediksi, tidak pernah berubah. Ia menyebutkan jika Chu Xiang bukanlah orang baik. Chenan pun segera menyusun rencana untuk mengambil busur Houyi. Terlihat di sana ada dua penjaga yang menjaga busur Houyi. Tiba-tiba saja nih, muncul asap dari ruangan tersebut. Salah satu penjaga yang bernama Sui Shen ingin memadamkan api tersebut. Lalu Sui Re sempat menahan Sui Shen. Sui Shen muak karena hari-harinya dihabiskan dengan menjaga busur Houyi di ruangan tersebut. Dongdong kemudian menjatuhkan genteng dari atas. Sui Shen pun segera mengejarnya. Karena asap semakin tebal, Sui Re mencoba menyedot asap itu dengan tongkatnya. Dengan cepat, Chenan pun bisa mengambil busur Houyi itu. Ternyata, asap itu adalah sebuah pengalihan perhatian yang dibuat Chenan agar dirinya bisa dengan mudah mengambil busur Houyi. Di sisi lain, terlihat Chuyu yang sedang menangis di kamarnya. Kedua pengawalnya berusaha untuk menenangkan Chuyu, namun mereka tak berhasil.
Lalu Yuxia meninggalkan Zuyu dan ia berkata pada Huajian, jika bulan sangat gelap dan angin sangat kencang, inilah waktu yang tepat untuk melakukannya. Zuyu yang mendengarnya pun menanyakan apa yang akan mereka lakukan. Zuyu mengetahui jika mereka berdua telah diperintahkan kakaknya untuk melakukan sesuatu. Yuxia terus beralasan kepada Zuyu, namun Zuyu mengetahui jika mereka sedang membohonginya. Karena mereka sangat patuh dengan Zuyu, mereka pun tak berani berbohong dan mengatakan jika mereka disuruh Zhuxiang untuk membunuh Zenan. Lalu Xin berpindah ke Zenan yang berhasil mencuri busur Houyi. Terlihat Dong Dong sangat kecapean dan meminta berangkat besok saja. Namun Zenan mengatakan jika mereka tak punya banyak waktu lagi. Namun saat mereka akan pergi, Zenan merasakan jika ada orang yang datang. Ia pun segera menyembunyikan busur Houyi di dalam lemarinya. Ternyata itu adalah Zuyu. Zuyu menyuruh Zenan cepat bangun. Namun Zenan seakan tak mau mengikuti Zuyu. Zuyu terus memaksa Zenan untuk segera berkemas dan tak ada waktu lagi untuk menjelaskannya. Zuyu pun mengatakan jika ia ingin menyelamatkan hidupnya Zenan dikarenakan seseorang ingin membunuhnya. Zuyu tak mau memberitahukan siapakah orang yang akan membunuhnya. Zuyu terus membujuk Zenan, hingga pada akhirnya Zenan pun mau menuruti kata Zuyu. Ketika Zuyu akan membuka lemari untuk membereskan semua pakaian Zenan, Zenan pun melarangnya, dan ia berkata bahwa ia bisa melakukannya sendiri. Zuyu disuruh membalikkan badannya, dikarenakan Zenan beralasan bahwa pakaiannya Zuyu mengingat jika ia membawa harta yang melimpah, jadi tak perlu repot-repot untuk berkemas. Saat ia membalikkan badannya, betapa terkejutnya Zuyu ketika melihat busur Houyi berada di dalam lemari itu. Zuyu mulai menanyakan rencana Zenan yang ternyata ia juga sudah bersiap untuk kabur. Zenan hanya bisa berkata jika Tuan Putri akan membunuhnya, maka ia harus kabur dari sana. Zuyu pun terkejut, ternyata Zenan sudah mengetahuinya. Zuyu lalu memutuskan untuk memilih ikut kabur bersama Zenan, karena ia mencari Zenan memang untuk meninggalkan istana. Zuyu ingin meninggalkan istana bersama-sama, dan setelah itu ia akan berpisah dengan Zenan. Di sisi lain, Zhuxiang menanyakan kepada tetua Sui tentang apa yang terjadi sebenarnya sampai busur Houyi bisa dicuri. Tak lama setelah itu, datanglah Yuxia dan Huajian. Ia berlutut di hadapan Zhuxiang dan ingin melaporkan jika Zuyu memaksa mereka untuk berbicara terkait perintah pembunuhan Zenan. Dan saat ini, Zuyu sedang menemui Zenan dan ingin meninggalkan istana. Zhuxiang pun memerintahkan untuk secepatnya pergi ke mansion Zizi. Kembali ke Zenan yang menyuruh Zuyu untuk segera bergegas. Namun setelah mereka keluar dari kamar, terlihat mereka sudah dikepung oleh banyak penjaga. Terlihat juga ada si Malingkong di sana yang menghadang Zenan dan Zuyu yang akan pergi. Si Malingkong mengatakan jika sebelumnya ada seorang saudara datang menyampaikan pesan. Katanya dia melihat Zenan menyelinap keluar dari ruangan, namun tidak kunjung kembali. Si Malingkong mengira ada yang salah dengan hal itu. Jadi ia datang ke sana dan membangunkan para penjaga untuk menyergap Zenan. Tapi si Malingkong tak menyangka ada Zuyu di sana yang ingin kabur bersama Zenan. Zuyu mengatakan jika ia tak sudi menikah dengan si Malingkong. Bahkan ia rela melepaskan statusnya sebagai Tuan Putri. Mendengar itu, si Malingkong sangat kesal nih dan menyebut jika Zenan mencuri harta negara juga mencuci otak Tuan Putri. Si Malingkong pun berniat untuk mengeksekusi Zenan. Namun saat si Malingkong bersiap membunuhnya, Zenan sudah bersiap-siap menerima serangan dari si Malingkong. Dan tiba-tiba saja Zuyu turun tangan dengan menangkis serangan si Malingkong. Zuyu mengatakan jika Zenan datang karena dibawanya, maka tak ada yang bisa mengambil hidupnya.
Hal itu mengingatkan Zenan pada masa lalunya ketika ia sedang dipojokkan oleh Dongfang Xiaotian. Yuxin, wanita yang dicintai Zenan, mengatakan jika dirinya akan mempertaruhkan nyawanya demi Zenan agar Zenan bisa tetap hidup. Yuxin yang melawan Dongfang Xiaotian, ia pun harus mati di hadapan Zenan. Kembali lagi ke Cuyu yang berhasil menahan serangan si Malingkong. Si Malingkong lalu memanggil naganya. Cuyu mengatakan jika Tuntian adalah naga tingkat 2. Cuyu sendiri tak akan mampu melawannya. Dalam hitungan ketiga, ia menyuruh Zenan untuk segera pergi, dan mereka berdua akan lari secara terpisah. Saat hitungan ketiga, tiba-tiba ada anak panah yang menusuk Tuntian yang menyebabkan naga itu mati seketika. Ternyata itu adalah anak panah dari busur Houyi. Semuanya pun tercengang melihat kekuatan Zenan telah kembali. Zenan pun menyuruh Cuyu untuk segera pergi, dan film pun bersambung.